Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melana Nuraina, NPM 18 10 10 20 40. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir mengenai peran KSU BMT Silka Muawana PC Fatayat NU Brebes terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Bab 1 Pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Lembaga keuangan Islam saat ini bukan merupakan hal yang asing lagi, tetapi kini telah berkembang dan tumbuh pesat di dunia, baik negara Islam maupun negara non-Islam. Di Indonesia, lembaga keuangan Islam saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu juga telah muncul lembaga keuangan Islam lainnya, seperti asuransi Islam, pegadaian Islam, dan lembaga keuangan mikro Islam. Lembaga keuangan mikro Islam mempunyai peran sebagai wadah penyaluran maupun permodalan dana bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, sehingga mampu menjadi salah satu unsur dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Lembaga-lembaga yang merupakan lembaga keuangan mikro Islam yaitu Koperasi Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah dan berlandaskan ajaran Islam. BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah dan para pelaku UMKM dalam hal permodalan, karena salah satu masalah yang mendasar bagi pelaku UMKM adalah permodalan. Kesulitan akses permodalan sering didapati pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis dan peluangnya. 2. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, salah satu masalah yang mendasar bagi pelaku UMKM adalah keterbatasan modal. Dengan hadirnya lembaga keuangan mikro BMT dapat memberi solusi dari persoalan keterbatasan modal tersebut dengan menyediakan produk pembiayaan bagi UMKM melalui berbagai instrumen pembiayaan mikro bebas bunga. 3. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana peran KSU BMT Silka Muawana PC Fatayat NU Brebes terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah? 2. Apakah dengan produk pembiayaan yang ditawarkan KSU BMT Silka Muawana PC Fatayat NU Brebes dapat membantu para pelaku UMKM dalam hal permodalan? 4. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui peran KSU BMT Silka Muawana PC Fatayat NU Brebes terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. 2. Untuk mengetahui produk pembiayaan yang ditawarkan KSU BMT Silka Muawana PC Fatayat NU Brebes dapat membantu para pelaku UMKM dalam hal permodalan. 5. Manfaat hasil penelitian. Ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai peran BMT terhadap perkembangan UMKM. Manfaat praktis ada 3, yaitu bagi lembaga yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang sangat berguna untuk meningkatkan kinerja lembaga yang diteliti. Bagi penulis, penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya akan melakukan penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu kajian bab pustaka. Pengertian BMT. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT atau disebut juga dengan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya
dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Prinsip BMT. BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut. 1. Keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata. 2. Keterpaduan. 3. Kekeluargaan. 4. Kebersamaan. 5. Kemandirian. 6. Profesionalisme. 7. Istiqomah. Produk-produk pembiayaan BMT. Secara umum, pembiayaan BMT dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip bagi hasil atau syirkah, terdiri dari pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah. 2. Prinsip jual beli atau bai, terdiri dari pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istisna. 3. Prinsip sewa atau ijarah. 4. Prinsip jasa, terdiri dari al-wakalah, kafalah, hawalah, rohan, dan qardo. Fungsi dan peran BMT antara lain: 1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, keluarga anggota, muamalat dan daerah kerjanya. 2. Meningkatkan kualitas SDI anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. 3. Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. 4. Menjadi perantara keuangan antara Ahniya sebagai sohibul mal dengan du'afa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Pengertian UMKM. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan tidak sehat. Peran UMKM. Menurut Saragi, peranan UMKM menjadi sangat strategis dalam penciptaan kesempatan kerja sekaligus pada saat yang sama juga dapat mengatasi permasalahan besarnya jumlah pengangguran maupun dalam pengertian luas juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. UMKM telah menjadi kartu pengaman pada tahun 1997 sampai 1998 di saat terjadinya krisis moneter dan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi UMKM. Menurut Saragi, salah satu kendala utama yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia antara lain adalah akses permodalan, sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber lain seperti koperasi, keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir yang lebih bersifat informal dibandingkan lembaga formal seperti lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lain. Perkembangan UMKM. Menurut Suwarsono dalam Purwanti, perkembangan usaha dalam konteks ilmu pendidikan adalah suatu perubahan ke arah yang lebih maju, lebih dewasa. Pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Di samping itu, tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro dibandingkan yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian, data dan sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dan kompeten pada lembaga KSU, BMT, Syirka, Muawana, PC Fatayat, NU, Brebes. 2. Data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa informasi mengenai penelitian yang sedang diteliti, yang diperoleh dari berbagai literatur, baik itu buku, jurnal, maupun internet. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 1. Observasi. Dalam penelitian ini dilakukan observasi secara langsung dengan turun ke lapangan. 2. Wawancara. Dalam penelitian ini,
Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan kompeten pada lembaga KSU BMT Silka Muawana PC Fatayatinu Brebes, serta kepada para pelaku UMKM yang merupakan nasabah pengguna produk pembiayaan. 3. Studi dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, tesis, dan melalui internet yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.